Mari flashback ke masa lalu, lebih tepatnya di bulan Desember 2012. Apakah kamu termasuk yang ketakutan? Karena katanya sebentar lagi akan kiamat. Sekarang hal itu akan terdengar konyol, tapi percayalah, 11 tahun yang lalu ada banyak orang yang percaya bahwa bumi akan hancur pada tanggal 21 Desember 2012. Ini semua diawali dari kalender bangsa Maya. Orang-orang yang pernah hidup di Amerika Tengah dan mencapai puncak kejayaan pada tahun 900 Masehi. Bangsa Maya mengawali kalendernya dari tahun 3114 sebelum Masehi. Mereka membaginya ke dalam beberapa periode tahun. Misalnya, satu Baktun yang terdiri dari 394 tahun. Nah, jika dihitung-hitung, Baktun ke-13 ternyata berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Di titik inilah orang-orang kemudian menciptakan beragam interpretasi. Salah satunya menyatakan tanggal tersebut menandakan masa berakhirnya kehidupan di muka bumi. Oke, tapi apa penyebab dari kiamat itu? Ada yang mengatakan sebuah planet bernama Nibiru akan mengacaukan gravitasi bumi. Ada yang mengaitkannya dengan black hole. Ada juga yang meyakini penyebabnya adalah suar atau gelombang sinar matahari. Klaim-klaim itu terbukti tidak saintifik. Tapi mengapa orang-orang tetap merasa paranoid? Apa yang membuat mereka meyakini ramalan bangsa suku Maya? Apakah ada konspirasi di balik ini semua? Simak selengkapnya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Bangsa Maya adalah bangsa yang cerdas. Mereka membangun sistem pertanian dan seni arsitektur yang maju. Mereka mengembangkan sistem bahasa sendiri. Mereka juga mendalami ilmu astronomi, di mana hasilnya adalah sistem kalender yang cukup kompleks. Para akademisi sering menyebutnya sebagai kalender Mesoamerican Long Count. Ini karena kalendernya menghitung periode yang amat panjang. Satu hari dinamakan Kin, 1 tahun atau 360 hari disebut Tun. Sementara Katun adalah istilah untuk menyebut masa 20 tahun. Nah, salah satu masa yang paling panjang disebut Baktun. Satu Baktun terdiri dari 394 tahun. Sebagai catatan, penanggalan bangsa Maya ini dimulai pada tahun 3114 sebelum Masehi. Kenapa? Karena mereka meyakini di tahun itulah bumi diciptakan. Jadi, jika dihitung mulai tahun tersebut, Baktun ke-13 akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Oke, apakah bangsa Maya secara eksplisit menyebutkan di tanggal itu akan terjadi kiamat? Jawabannya tidak. Menurut laporan National Geographic, Baktun ke-13 lebih dimaknai sebagai akhir dari hitungan panjang atau akhir dari siklus yang lama menuju ke siklus yang baru. Mirip seperti perayaan tahun baru, atau ketika speedometer sudah mencapai angka paling tinggi, lalu kembali ke angka 0, 1, dan seterusnya. Lalu bagaimana kepanikan itu bisa muncul? Ini semua berawal dari penelitian Stephen Houston dan David Stewart pada tahun 1996. Mereka menganalisis kalender bangsa Maya dan menginterpretasikan bahwa Tuhan akan turun ke bumi pada akhir Baktun ke-13. Analisis itu kemudian dibaca secara ekstrim oleh golongan New Age atau orang-orang yang mendalami spiritualitas. Mereka meyakini frasa Tuhan akan turun ke bumi adalah pertanda bahwa pada 21 Desember 2012 bumi akan mengalami kiamat. Rata-rata orang sebenarnya menganggapnya sebagai omong kosong. Para ilmuwan juga sering melakukan klarifikasi. Tapi sayangnya ramalan kiamat tahun 2012 terus menyebar, terutama lewat internet. Kamu tahu faktor apa yang membuat isu ini menyebar begitu masif? Karena banyak pihak yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan.
Mari kita lihat media-media seperti History Channel. Mereka melaporkan isu kiamat 2012 dengan amat sensasional. Para penerbit juga merilis buku yang isinya tak lebih dari sekadar pseudoscience. Dan jangan lupa, pada tahun 2009 muncul film berjudul 2012. Pernah nonton? Ya, film yang dibintangi oleh John Cusack ini menampilkan kemungkinan jika dunia benar-benar dilanda bencana besar pada tahun 2012. Di mana-mana terjadi gempa, gunung-gunung berapi meletus, muncul tsunami raksasa yang menggulung kota-kota besar, bahkan yang ombaknya mencapai daerah pegunungan. Menariknya, bencana-bencana itu konon disebabkan karena inti bumi tiba-tiba memanas, dan pemanasan itu disebabkan karena bumi terkena suar atau gelombang matahari. Ini sesuai dengan salah satu teori konspirasi yang paling populer, bahwa kiamat tahun 2012 disebabkan oleh suar matahari. Astronomer Bill Plate pernah menjelaskan di laman Slate. Katanya, matahari memang memiliki medan magnet yang bergejolak dengan intensitas cukup besar tiap 11 tahun sekali. Gejolak ini pernah terjadi pada tahun 2003 dan bumi baik-baik saja. Jadi, jika memang akan bergejolak lagi, bumi akan tetap baik-baik saja dan peristiwanya juga terjadi pada tahun 2014, bukan 2012. Phil kemudian membantah teori lain. Misalnya, teori bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 akan ada sebuah planet bernama Nibiru yang akan mendekati bumi. Ukuran Nibiru konon jauh lebih besar dan gravitasinya akan menciptakan bencana besar di bumi. Phil menegaskan, tidak akan ada yang namanya planet Nibiru. Planet ini hanyalah karangan. Lalu kemudian teori tentang lubang hitam alias black hole. Konon ada satu black hole yang berukuran amat besar yang posisinya akan sejajar dengan matahari pada 21 Desember 2012 dan akan mendatangkan malapetaka di bumi. Ini juga tidak masuk akal. Menurut Phil, posisi matahari memang sesekali sejajar dengan posisi black hole. Tapi jarak black hole terlalu jauh untuk bisa menciptakan efek, apalagi kiamat di muka bumi. Ada banyak ilmuwan selain Phil yang melakukan bantahan. Baik itu melalui tulisan di media massa, melalui wawancara dengan stasiun televisi, atau bersurat lewat akun medsosnya masing-masing. Apakah usaha ini berhasil? Barangkali agak susah untuk menjawab pertanyaan ini. Tentu saja ada banyak orang yang skeptis dan tidak percaya bumi akan kiamat pada 2012. Namun, dari beberapa survei, ada juga orang-orang yang mengaku percaya dan kemudian merasa khawatir. Misalnya survei Reuters yang menyatakan 1 dari 10 orang di dunia merasa cemas menjelang tanggal 21 Desember 2012. Kemudian menurut polling Ipsos yang mensurvei 16.000 orang dewasa di 21 negara, hasilnya menunjukkan kecemasan terkait kiamat 2012 paling terasa di Cina, Rusia, Turki, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Setidaknya ada satu berita tentang orang yang melakukan bunuh diri karena takut mengalami kiamat 2012. Sementara itu, beberapa penganut kepercayaan New Age berkumpul di tempat-tempat yang dirasa ideal untuk menyambut tanggal 21 Desember. Mereka meyakini di hari itu tidak akan terjadi kiamat melainkan peristiwa transformatif yang mengandung energi positif. Demikian juga orang-orang suku asli di Meksiko, di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Banyak dari mereka yang memanfaatkan tanggal 21 Desember untuk mengkampanyekan perlindungan terhadap komunitas orang-orang suku asli. Mereka berkumpul di ruang publik, melakukan ritual, dan memanjatkan harapan. Semoga siklus baru bisa memberikan penghidupan yang lebih baik, membawa kedamaian, persatuan, serta mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi dan rasisme. Dan datanglah hari bersejarah itu, tanggal 21 Desember 2012. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak ada bencana besar. Dunia masih berjalan seperti biasa hingga hari ini. Apa yang terjadi 11 tahun lalu mengingatkan kita tentang karakteristik masyarakat kita sendiri. Terkadang, penjelasan ilmiah tidaklah cukup. Seringkali orang-orang lebih mempercayai keyakinannya sendiri berdasarkan interpretasi masing-masing. Barangkali memang tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi seandainya kiamat terjadi besok,
Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Saya Andri, wakil rekan kerja, pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Persami, Perkemahan Selasa Misteri.